Halo Bapak Ibu, sekarang saya akan menerangkan mengenai ini, kacang chickpea, ya, atau dikenal kacang Arab atau garbanzo dari Amerika. Ya Bu, ya kenapa kita harus milih? Kenapa kita harus memilih produk chickpea ini dari Amerika? Karena pertama, legumnya berkualitas tinggi, bergizi, ya Bapak Ibu ya. Lalu produknya paling bersih, gak kotor jadinya. Jadi produk ini bersih, ya. Paling bersih sementara ini di pasaran, ya. Lalu juga kenapa Amerika selalu membuat aplikasi-aplikasi produk supaya Bapak Ibu bisa memvariasikan untuk apa aja, ya. Dan dia punya standar kualitas juga yang udah ditentukan. Nah, selain untuk itu, kesehatannya untuk apa sih Bapak Ibu? Karena kacang chickpea ini tinggi protein, ya. Lalu tinggi serat untuk dietnya, tinggi antioksidan atau mikronutritionnya juga, terus bebas gluten, non GMO, non alergen. Lalu dia punya nilai indeks glikemiknya itu lebih rendah dibandingkan gandum yang lain, sereal yang lain, contohnya seperti padi, gandum, dan yang lain. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasinya Bapak Ibu untuk cara membuat aplikasi dari chickpea. Ya, chickpea atau garbanzo atau kacang Arab. Jadi dari yang filling nanti kita akan membuat filling atau pasta, ya. Lalu setelah itu kita campurkan supaya rasanya rasa kekinian umpamanya. Contohnya bisa Bapak Ibu tambahkan dengan green tea. Bisa Bapak Ibu dengan charcoal. Mau rasa apapun. Nah, sekarang anak-anak muda lebih senang ada rasa macam-macam. Ada bubble tea yang warnanya biru, merah, red velvet, apapun Bapak Ibu bisa membuatnya. Dan filling ini atau pasta ini bisa untuk macam-macam. Bisa untuk isi pia, bisa untuk isi roti, bisa untuk isi bakpao, dan yang lain-lainnya. Oke, sekarang kita mulai caranya seperti begini. Kacang garbanzo atau chickpea atau kacang Arab yang kering begini, kita rendam ke dalam air, kita cuci dulu, kita rendam dalam air 1:4 airnya. Jadi 250 gram chickpea atau garbanzo, airnya 1 liter. Lalu kita diamkan kurang lebih 8 jam atau semalaman. Ya, setelah itu baru kita cuci, kita bilas sampai seperti ini. Ya, setelah itu lalu kita rebus dengan air 1 liter. Jadi pakai air 1 liter, kita panaskan airnya, masukkan. Sebaiknya juga boleh pakai air yang sudah panas atau mendidih. Terus ini baru kita masukkan ke dalamnya. Ya. Nanti kita tunggu sampai mendidih, lalu kecilkan api, baru kita tutup nanti. Ya, kita tutup, kita butuh waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kita tunggu dulu sampai mendidih dulu. Nah, setelah mendidih biasanya dia akan keluar busanya begini. Kita angkat busanya. Ya, kita hilangkan busanya dulu. Nah, setelah busanya kita hilangkan, baru kita tutup. Nih, tutup, jangan tutup rapat tapi tutup agak buka sedikit karena kalau tertutup rapat dia busanya akan naik. Lalu apinya kecilkan. Setelah direbus 1 jam sambil menunggu kurang 1 jam sedikit lagi, saya siapin bahan-bahan untuk filling, yaitu gula, minyak, dan garam. Saya lihat. Oke, kita matikan dulu. Nah, harus ada green tea. Masukkan green tea-nya. Nah, supaya green tea ini tidak menimbulkan aroma yang tidak enak, green tea ini harus dilarutkan, dicairkan ya. Jadi harus dicairkan. Kita boleh ngambil air dari ini sedikit untuk mencairkan ini, untuk melarutkan green tea-nya. Jadi green tea harus dilarutkan supaya dia mengeluarkan bau wanginya si green tea. Karena green tea-nya langsung aja dia kurang wangi nanti.
Jadi green tea-nya kita larutkan seperti pasta begini. Nah, lalu kita diamkan dulu. Larut dulu. Nah, sekarang kita blender. Ya, kita blender yang udah empuk ini. Airnya sisa sedikit tidak apa-apa, ya. Jadi kita sisakan airnya sedikit supaya dia bisa di blender gampang. Karena kalau tidak ada airnya susah sekali untuk memblendernya. Ya, jadi kita blender sampai halus. Ya, kalau kurang halus kita lihat dulu, halus. Kadang-kadang kalau kita lama halusnya, barangkali kurang air, boleh tambahkan air sedikit. Oke, lalu kita pindahkan ke dalam saucepan. Nah, kalau udah halus, kita pindahkan ke saucepan ya. Atau kalau enggak, kita punya penggorengan, boleh. Oke. Kita pindahkan dulu. Setelah halus kita pindahkan, kita masukkan nih. Kita masukkan gula dan glukosnya. Kadang orang juga ada yang buat pasta tidak mau terlalu halus, dia masih ada kacang-kacangnya supaya ada rasa, kalau digigit ada rasa-rasa kacang gitu. Jadi nggak terlalu halus juga boleh, ya. Lalu masukkan garam. Nah, udah, gulanya udah mulai larut, glukosnya larut. Masukkan minyaknya sedikit-sedikit, bertahap, jangan langsung ya. Masukkan bertahap, aduk dulu. Tujuannya supaya dia nggak lengket di dalam wajannya atau di saucepannya ini. Nah, lalu kita boleh masukkan green tea-nya. Karena kan kita membuat pasta green tea. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang mau, umpamanya saya pengen rasanya charcoal, bisa nggak? Boleh. Jadi tinggal dikasih charcoal. Ya, jadi green tea-nya pakai kurang lebih 5 gram aja cukup satu resep ini. Oke, setelah itu kita masukkan lagi sedikit-sedikit, kalau udah rata minyaknya, aduk lagi. Ya, jadi kita masak sampai dia kental gitu Bapak Ibu ya, sampai seperti ini. Tergantung Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lebih keras, maksudnya lebih padat, agak lamahan. Tapi nanti kalau udah dingin dia akan menjadi lebih kering. Jadi sudah cukup aja, nggak usah terlalu kering-kering sekali. Seperti ini, udah mateng. Kita angkat, nanti kalau udah dingin dia akan mengental sendiri. Ya, nah ini aja. Terus kita pindahkan ke
tempat ya Bapak Ibu ya. Saya ambilin tempat dulu. Tapi saya butuh aduk dulu. Karena ini kalau ditinggal, karena saucepannya panas, jadi dia harus cepat dikerjain dulu. Kita turunkan dulu ke bawah supaya dia tidak gosong. Nah kan Ibu lihat, Bapak Ibu lihat kan dia mulai tambah mengental ya. Nah kita pindahin ke tempat. Demikian akhir dari pembuatan kacang chickpea atau garbanzo atau kacang Arab yang udah dijadikan filling dengan saya berikan green tea. Semoga apa yang kami berikan dapat berguna untuk Bapak Ibu sekalian dan selamat mencoba.